Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Berbaju cirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh, yaitu firman Allah. Dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, saudaraku, memasuki Minggu Palma kita akan membahas mengapa Minggu Palma pakai palma. Nah, mungkin ya banyak dari kita melakukan itu sebagai sebuah tradisi, kebiasaan. Tetapi mengapa kita harus memakai palma? Adakah kita mengetahui dan mencari tahu kenapa kita memakai palma? Nah, besok kita akan merayakan hari Minggu Palma, saudara-saudara. Nah, di mana menurut kebiasaan liturgis, pada hari ini disiapkan daun palma untuk diberkati dan digunakan oleh umat dalam perarakan menuju gereja untuk merayakan Ekaristi. Daun palma yang dipegang umat itu dapat dilambai-lambaikan sambil menyanyikan lagu-lagu yang mengenang sorak-sorai kayak masyarakat ramai menyambut kedatangan Yesus di atas seekor keledai, hendak memasuki kota Yerusalem sebagai Raja Damai. Maka daun palma dapat digunakan untuk sebuah ritus dan perarakan. Nah, apakah bisa digunakan daun selain palma, misalnya janur atau ranting-ranting pohon lain? Nah, saudaraku, sebenarnya di dalam kitab Injil terdapat variasi tentang Yesus dielulukan oleh para murid atau orang banyak ketika masuk kota Yerusalem. Variasi itu tampak antara lain 1 ayat 8. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan juga pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Markus 11 ayat 8. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Nah, saudaraku, Injil Matius dan Markus menceritakan bahwa orang banyak itu menghamparkan pakaiannya di jalan. Tetapi Matius Markus tidak menceritakan bahwa orang banyak itu memegang daun palma. Yang menarik juga adalah bahwa ranting-ranting pohon itu disebarkan di jalan, bukan dipegang atau dilambai-lambaikan. Kita lihat di Lukas 19 ayat 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Nah, Lukas tidak menceritakan bahwa para murid yang mengiringnya menyebarkan ranting-ranting hijau dan memegang daun palma, saudaraku. Nah, satu-satunya Injil yang menyebut pemakaian daun palma adalah di Injil Yohanes. Kita lihat di Yohanes 12 ayat 13. Mereka, orang banyak, mengambil daun-daun palma dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, saudaraku, Yohanes tidak menceritakan bahwa orang banyak itu menyebarkan ranting-ranting pohon atau menghamparkan pakaiannya di jalan. Jadi, nama hari Minggu Palma dan tradisi upacara pemberkatan serta perarakan dengan daun palma sebenarnya berdasarkan cerita dari Injil Yohanes. Arti dari daun palma itu menjadi jelas dari konteks ceritanya, yaitu peristiwa Yesus dieluk-elukan, disorak-sorai, disalami sebagai raja yang datang dalam nama Tuhan untuk membawa damai.
Maka daun palma yang dilambai-lambaikan merupakan tanda pujian dan juga kemuliaan, kemenangan dan juga arti simbolis yang sama dari daun palma ini dapat kita temukan dalam kitab Wahyu. Di Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di tahta dan bagi anak domba." Saudaraku, menurut catatan Egeria, menilai liturgi di Yerusalem sekitar abad keempat sudah ada perarakan dengan ranting palma dan zaitun, yaitu pada hari Minggu Palma, untuk mengenang peristiwa Yesus dielulukan ketika memasuki kota Yerusalem. Biasanya pada sore hari Minggu itu, umat berkumpul di Bukit Zaitun dan di sekitar jam 5 sore, di atas bukit itu, mereka mendengarkan pemaklumatan Injil mengenai masuknya Yesus secara mulia ke Yerusalem. Setelah itu, mereka berarak menuju pusat kota Yerusalem. Anak-anak juga turut serta dalam perarakan sambil membawa ranting-ranting palma dan juga zaitun. Kemudian, cara perarakan seperti ini dibuat di Spanyol pada abad ke-5, di Galilea pada abad ke-7, dan di Roma pada abad ke-11. Berdasarkan tradisi ini, dapatlah dimengerti mengapa sebaiknya daun palma dipakai meskipun bukanlah satu-satunya yang diberkati dan digunakan dalam perarakan. Dapat pula dipakai ranting zaitun atau ranting hijau lainnya, terutama kalau di dalam wilayah persekutuan di dekat gereja tidak ada tumbuh daun palma. Dan boleh juga digunakan janur karena ada kemirikan makna dan juga simbolisnya. Demikian saudaraku, apa yang bisa saya jelaskan mengapa Minggu Palma harus memakai palma. Nah, bila Anda merasa channel ini memberkati Anda, menambah pengetahuan Anda boleh silakan like, subscribe, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.